Saya ingin memberikan pelajaran seri tentang 15 bencana dalam Alkitab yang mengancam kehidupan manusia. Ada 15 jenis bencana yang saya pelajari dan saya ingin kemukakan kepada keluarga Siloam dalam 3 kali khotbah berturut-turut. 15 bencana yang mengancam hidup manusia dan semuanya tercatat dalam Alkitab. Dan kita mulai yang pertama, bencana hujan dan air bah. Dalam Kejadian pasal 6 ayat 17, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Setelah 7 hari datanglah air bah meliputi bumi. Ayat 17. 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga melambung tinggi dari bumi. Sampai 15 hasta di atasnya bertambah-tambah air itu sehingga gunung-gunung ditutupinya. Ini merupakan bencana skala global yang belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi. Ini adalah bentuk reaksi marah dari Tuhan, reaksi angkara murka dari Tuhan dalam rangka melawan dosa. Nah, untuk melawan dosa maka manusia adalah target yang akan dimusnahkan oleh Tuhan. Karena pembuat dosa, pelaku kejahatan, pembuat keonaran, pelanggar moral, itu namanya manusia. Nah, manusia itu menjadi target pemusnahan yang dilakukan oleh Allah. Dan tidak tanggung-tanggung. Target daripada Tuhan adalah membinasakan semua manusia. Betul itu terjadi. Bencana datang. Bencana dalam skala global. Seluruh gunung-gunung ditutupi, apalagi bukit-bukit kecil. Apalagi rumah-rumah tinggal. Apalagi tanaman yang dikembangkan oleh manusia. Manusia pun mati binasa. Saudara-saudara sekalian, kemudian kita melihat dalam sejarah delta Sungai Merah di Hanoi, dari Sungai Da, Tao dan Loh, terjadi bencana besar di Vietnam tahun 1971. Saudara-saudara sekalian, 100.000 orang tewas karena bencana yang terjadi di Vietnam. Kengerian sebagai bencana banjir menjadi teror dunia. Dan kemudian banjir, bendungan di Bangkyo 1975 di Cina. Saudara-saudara sekalian, efek langsung dari bencana besar di Cina ini merenggut nyawa 171.000 orang banyaknya. Kita bisa melihat bahwa ancaman banjir atas seluruh bumi masih merupakan momok yang menakutkan bagi manusia. Kemudian kita tengok dalam sejarah selanjutnya, bencana terus-menerus terjadi. Dan apa yang terjadi pada September 1911, banjir Sungai Yangtze berdampak di 4 provinsi Cina. Dan ada sekitar 500.000 warga dan 100.000 orang tenggelam karena hal itu. Sangat mengerikan sekali. Kalau kawasan kita masih aman-aman saja, curah hujan masih terbatas, ada maksud Tuhan bagi kita semua, agar supaya kita lebih dekat kepada Tuhan. Karena Tuhan mengawasi semua yang terjadi di bawah kolong langit ini. Yang terakhir, banjir
yang terjadi di Sungai Yangtze 1931. Saudara lihat bahwa ada sekitar 3,7 juta orang yang tenggelam, meninggal, menyusul ada kelaparan dan penyakit. Total sekitar 3,7 juta yang meninggal, tenggelam, dan juga terdampak dari kelaparan dan sampar penyakit pada waktu itu. Nah, kita mau lari kemana? Kita dikepung oleh Tuhan. Kita tidak mempunyai tempat lari apabila Tuhan mengirimkan curah hujan lebih dari yang biasanya. Tanaman bisa tergenang air dan gagal panen. Dan juga pohon-pohonan bisa tumbang karena badai. Dan akhirnya harapan manusia bisa habis sama sekali. Apalagi manusia, hewan peliharaan lainnya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita ada dalam bingkai perawatan Tuhan, pengawasan Tuhan, dan penjagaan Tuhan, semata-mata itu terjadi karena kasih dan kemurahan Tuhan. Jangan lari dari hadiratnya, jangan lari dari kemurahannya, tetaplah mengasihi dan menghormati Tuhan. Pujilah Dia, kasih tepuk tangan dengan sorak-sorak di atas kepala kita bagi Tuhan. Glory, haleluya. Tidak ada jaminan Parigi Motong aman dari banjir besar. Tidak ada jaminan Sulawesi Tengah ini pun bebas dari banjir besar. Dan Indonesia merupakan langganan banjir. Semua kita tahu. Para peneliti tahu itu dan kita dengar di mana-mana. Bahkan belum lama ini Jakarta dilanda dengan banjir besar dan memberi efek kerugian ekonomi yang sangat parah. Parah sekali. Kita tidak punya waktu panjang lagi untuk bermain-main, untuk tidak setia. Jangan lagi malas. Saatnya kita terus berdekatan dengan Tuhan. Kita jumpa Tuhan untuk menikmati kasih karunia dan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Tuhan mengasihi kita. Haleluya. Nomor 2, bencana es. Alkitab melaporkan dalam Keluaran pasal 15 ayat 8. Karena nafas hidungmu segala air naik bertimbun-timbun. Segala aliran berdiri tegak seperti bendungan. Air bah membeku di tengah laut. 9 ayat 23 dari Keluaran. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, maka Tuhan mengadakan guru dan hujan es, dan api pun menyambar ke bumi, dan Tuhan menurunkan hujan es meliputi seluruh tanah Mesir. Efek langsung yang ditimbulkan karena itu, rumah-rumah tinggal penduduk hancur. Tanaman-tanaman di kebun, baik tanaman tahunan seperti pokok korma, ataupun gandum, tomat, terong, bawang, prei, binasa semuanya. Sektor ekonomi menjadi lumpuh, habis. Jelang peristiwa itu kemudian ada apa? Kelaparan menimpa, datang. Ini adalah aksi Tuhan atas orang-orang Mesir, penguasa Mesir yang melarang ibadah orang Israel. Melarang ibadah bagi Tuhan itu sangat menyakitkan dan itu berbahaya bagi kita. Oleh karena Firaun melarang ibadah, Tuhan bertindak. Tuhan melakukan aksi dan reaksi tajam. Dia kirim petir, dia kirim hujan es. Saudara sekalian, fakta berbicara bahwa mulai mencairnya es, gletser-gletser yang ada di kutub Arktik dan benua Antartika, lempeng-lempeng
Gletser mulai patah dan bergeser. Saudara-saudara sekalian, sebelum bongkahan es A68A kembali pecah pada Desember 2020, para ilmuwan telah meneliti dampak dari pergerakan bongkahan es raksasa dengan seluas 4.000 km persegi atau berukuran lebih besar dari negara Luxembourg. Ini laporan dari Mata Indonesia. A86A itu terletak dari lapisan es Larsen C di semenanjung Antartika pada Juli 2017 dan perlahan-lahan bergerak menuju ke laut lepas dan terus bergerak. Apabila pemanasan global masih terus berlanjut, maka bongkahan-bongkahan es besar di dua kutub ini akan mencair, dan itu akan memberikan efek langsung dengan meningginya air laut, dan pesisir-pesisir akan tertimbun atau akan tergenang dengan air. Itu artinya bencana bagi Indonesia yang merupakan negara kepulauan, sebagai negara paling banyak pulau di seluruh dunia. Bapak Ibu sekalian, kita tidak akan melihat pulau Makakata lagi. Itu pasti akan tertimbun atau tertutup dengan air. Saudara-saudara sekalian, ini yang akan terjadi. Ada hujan es di Cimahi, Jawa Barat 2016, di Trenggalek November 2016, di Bekasi 25 September 2016, di Sleman 25 Januari 2016, di Jakarta 28 Maret 2017 terjadi hujan es, dan saudara-saudara sekalian, terjadi 7 Maret 2018 di Surabaya, dan terjadi di Desa Ranteleda, daerah kawasan Palolo pada Sabtu jam 15.30 tanggal 7 bulan 9 2019. Memang butiran-butirannya sebesar jagung, ada yang lebih besar dari kerikil, tetapi nanti atas titah dan kehendak Tuhan, volume dari hujan es itu tak hanya sebesar bola pingpong atau bola tenis seperti yang biasa terjadi di Eropa dan Amerika Serikat. Boleh saja terjadi lebih besar dari itu, menimpa kampung dan kota, membinasakan kota dan kampung, dan membuat manusia itu sadar bahwa ada yang mengendalikan alam semesta. Yang mengendalikan alam semesta itu adalah Tuhan yang maha besar, Tuhan yang kita layani, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita hormati, dan Tuhan yang kita tinggikan. Haleluya, Yesus namanya. Saudara-saudara sekalian, jelas sekali Alkitab bilang di dalam Wahyu pasal 16-21, cermati ayat ini, cermati baik-baik. Dan hujan es sebesar 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia, dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Tuhan yang bilang melalui Rasul Yohanes di Pulau Patmos, bahkan ada hujan es, bahwa ada hujan es sebesar 100 pon atau seberat satu karung beras es balok seberat 50 kilogram jatuh dari langit. Apabila itu menimpa gudang, apa yang akan terjadi dengan gudang itu? Apabila itu menimpa rumah tinggal kita, tidak usah banyak-banyak, 10 saja. Satu di depan, satu di tengah lagi, satu di belakang, dan 10 buah batu, es balok jatuh. Apa akan terjadi dengan rumah kita? Toko kita. Nah, kalau ini berbentuk hujan, maka semua akan kena pada medan atau lokasi target yang ditarget oleh Tuhan. Mau bersembunyi di mana? Mau lari kemana?
bagi kita sekarang ini untuk bermalas diri, berkeras jiwa, dan berhati dendam. Saatnya kita rapatkan barisan untuk merapat pada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kadang-kadang berita mimbar tidak laku lagi. Nanti ada penyakit baru cari Tuhan. Kadang-kadang pujian penyembahan dalam ibadah tidak menarik lagi. Nanti ketika ada bencana datang, kecelakaan hadir, baru berusaha mencari Tuhan. Kadang-kadang situasi ibadah yang ada urapan tidak menarik lagi bagi banyak orang. Nanti ketika bencana datang, baru berteriak minta tolong kepada Tuhan. Kita hidup karena kemurahan Tuhan. Maka yang terutama dalam kehidupan kita itu adalah Tuhan saja. Kalau Tuhan yang menjadi utama, maka Tuhan yang dihormati, maka Tuhanlah yang menolong, Tuhan juga yang membela kita. Puji hormat hanya kepada Tuhan. Glory, 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 glory. Biasakan diri, biasakan jiwa dan hati kita. Saat kita beribadah, saat kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlibat dalam hadirat Tuhan. Puji nama Tuhan. Siapa yang akan menggerakkan saudara kalau bukan Tuhan? Siapa yang akan menggerakkan kita kalau bukan firman? Puji Tuhan, haleluya. Dunia berada di bawah ancaman banyak sekali bencana. Bahkan saya mencatat ada 15 jenis bencana yang ada dalam Alkitab yang siap menyergap dan menyerang manusia. Tetapi kita bukan takut dan gentar, karena tidak ada yang terjadi di bawah kolong langit ini yang tidak sepengetahuan Allah. Semua yang terjadi di bawah kolong langit tidak ada sepengetahuan Allah. Maka semua kita memberikan penghormatan hanya kepada Tuhan dan tunduk padanya. Haleluya, 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 haleluya. Yang ketiga, bencana api dan belerang. Bencana api dan belerang. Saudara, Kejadian 19 ayat 19, peristiwa akbar tempo dulu, yang seharusnya menyadarkan kita bahwa Allah dapat membolak-balik, melakukan apa saja sesuai dengan kehendaknya atas setiap lokasi geografis di seluruh dunia. Kejadian 19 ayat 19. Sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu. Dan Tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pasti aku akan tersusul oleh bencana itu sehingga matilah aku. Terjadi di Sodom dan Gomora. Habis semuanya. Allah menarget dua kota khusus, Sodom dan Gomora. Kota yang syarat dengan dosa dan kejahatan. Mengapa dia tidak menimpa kota-kota Edom, kota-kota Moab, di kawasan Yordania? Mengapa dia tidak menimpa Jericho atau Jerusalem atau kota-kota yang ada di pesisir timur, pesisir barat dari Israel seperti Gaza, Askelon, Ekron, atau kota Jafo, atau Tirus dan Sidon di Libanon? Mengapa kebakaran besar ini tidak menimpa kota-kota di Luxor atau Kairo di Mesir, atau menimpa kota-kota di Damaskus atau Damsyik di daerah Syria? Mengapa dia mesti menimpa dua kota ini? Kota ini betul-betul bersalut kotor yang hitam, kenejisan yang dahsyat. Ini kemudian menimbulkan
amarah, angkara murka yang sangat besar dari Tuhan, dan akhirnya Tuhan menarget mereka dengan tembakan api dan belerang dari langit untuk menghancurkan kehidupan manusia yang kotor itu. Oh haleluya! Kalau kita hidup hari ini, dengar Bapak Ibu, itu semua karena Tuhan mengasihi kita. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Ibadah orang-orang Pentakosta adalah ibadah yang penuh dengan glori dan pujian kepada Tuhan. Ibadah orang-orang Pentakosta harus ditandai dengan api dan pengurapan Tuhan. Dan saya yakin sekali api dan pengurapan Tuhan ada di GPDI Siloam Parigi. Engkau sembah Tuhan dan angkat dua tanganmu, keluarkan suaramu memuja dan menyembah Tuhan. Glory haleluya, glory haleluya. Wahyu 16 ayat 8 dan 9, dengarkan dalam doa. Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari, dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api, dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat, dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa dan atas malah petaka itu, dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Allah akan kirim api-api yang dahsyat menimpa bumi, tapi manusia tetap menghujat Tuhan. Studi terbaru yang dilakukan oleh 12 peneliti asal Universitas Harvard dan Columbia menyatakan bahwa ada 100.300 kasus kematian yang disebabkan oleh kebakaran di Indonesia pada bulan September sampai Oktober 2000. Dari jumlah itu diperkirakan 91.600 kematian ada di Indonesia, 2.200 kasus kematian di Singapura, dan 6.500 kasus kematian di Malaysia. Ini ada kematian langsung, tapi ada yang diakibatkan oleh menghirup asap dan terjadi ispa, sesak nafas. Dan efek yang ditimbulkan karena kebakaran itu, 100.000 lebih orang meninggal. Memang tidak terekspos, tetapi peneliti-peneliti telah mengungkapkan hal itu. Sungguh, kita mesti sadar dan mengerti sekarang bahwa kondisi di mana kita hidup itu berbahaya dan merupakan ancaman. Sekarang dalam ruangan aja orang takut. Contoh, nanti kita akan bahas itu dalam bencana penyakit. Nomor 4, bencana kelaparan. Di dalam Yesaya 5 ayat 16, tatkala aku mendatangkan atasmu kelaparan yang dahsyat, yang membinasakan, dan aku mendatangkannya untuk membinasakan kamu, tatkala aku memperdahsyat bencana kelaparan atasmu dan memusnahkan persediaan makananmu. Wahyu pasal 6 ayat 5, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk ketiga berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Ayat 6. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar, dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Secara sistematik, masif, kelaparan pasti akan datang menimpa bumi. Seluruh jengkal geografis tanah hunian manusia akan mengalami apa yang disebut kekeringan, bencana banjir yang memusnahkan persediaan makanan. Dan ternyata yang atur semua itu Tuhan. Tuhan yang atur semua itu dalam planning surga. Karena Tuhan tersinggung dalam banyak hal. Tuhan marah dalam banyak peristiwa karena gelagat, kelakuan, perbuatan dari manusia yang menyakiti hatinya. Oh Tuhan, haleluya, haleluya. Kelaparan di Cina pada 1958
sampai 1962, 43 juta orang tewas. Ini fakta-fakta. Kelaparan di Cina tahun 1907. 25 juta orang tewas. Kelaparan di Kalisa, India tahun 1983. Ketika itu orang belum terlalu banyak. 11 juta orang tewas. Kelaparan di Uni Soviet pada 1932, 1933, 10 juta orang tewas. Kelaparan di Benggala, India, 1770, 10 juta orang tewas. China sekarang sudah maju dan tidak terdengar lagi ada kelaparan di Cina. Karena revolusi ekonomi yang begitu cepat dan dia menjadi orang terkaya di dunia. Dia menjadi negara terkaya di dunia, maksud saya. India dulu langganan bencana, tapi mereka berhasil keluar dengan pembangunan infrastruktur yang bagus. Rusia juga sama. Tapi ke depan tidak ada jaminan bahwa mereka dapat menjinakkan bencana banjir atau menjinakkan kekeringan yang terjadi karena panas terik yang hebat. Bapak Ibu sekalian, kita terkurung dan dikurung oleh Tuhan. Dan kita tidak berdaya untuk itu. Mari kita paham. Untuk apa kita cari banyak duit, tapi kita kehilangan keselamatan. Kita kurang menghargai Tuhan. Untuk apa kita banting tulang, kalau kemudian pada akhirnya kita tidak menerima keselamatan. Ayo, perbanyak hubungan dengan Tuhan. Mari, perbanyak ibadah sama Tuhan. Mari, bangun kehidupan kerohanian kita. Di samping membangun kehidupan ekonomi kita, bersandar dan berserah kepada Tuhan. Haleluya. Jangan pula pasrah diri, tunggu saja, tidak cari duit, tidak cari rezeki, cari. Tapi jangan lupa abaikan Tuhan. Sebab sumber berkat kita ialah Tuhan. Sumber kemurahan kita ialah Tuhan. Sumber kasih kita adalah Tuhan. Pemelihara kita adalah Tuhan. Berikan pemujaan dan penghormatan kepada Tuhan. Mari saudara bisa tutup mata, berikan tepuk tangan mempermuliakan nama Tuhan. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Yang terakhir untuk sesi ini, bencana gunung runtuh dan tanah longsor. Alkitab catat dalam Yeskiel pasal 38 ayat 20, ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, binatang-binatang hutan, segala binatang melata yang merayap di bumi, dan segala manusia yang ada di atas bumi akan gentar melihat wajahku. Gunung-gunung akan runtuh, lereng-lereng gunung akan longsor, dan tiap tembok akan roboh ke tanah. Tuhan sudah catat. Tak usah kaget. Tuhan sudah bicara. Tak usah gentar. Orang-orang percaya dalam kasih sayang Tuhan. Longsor di Ancash, Peru, yang terjadi pada 31 Mei 1971 jam 15.23 waktu setempat. Longsor tersebut menewaskan 22.000 orang. Longsor di Armero, Kolombia, yang terjadi pada 13 November 1985. Menelan korban terkubur hidup-hidup, 29.000 korban tewas. Longsor di Vargas, Venezuela, yang terjadi pada tanggal 14 sampai 16 Desember 1999.
menelan korban 30.000 orang tewas. Longsor di Haiyuan, Tiongkok, menelan korban 100.000 orang tewas. Terjadi pada tanggal 16 Desember 1920, 101 tahun yang lalu, jam 19.05 waktu setempat. Itu sama dengan satu kabupaten habis ditimbun, dihanyutkan oleh tanah longsor. Melihat hal-hal ini, saya ingin suatu perasaan spiritual tiba di hati kita. Dan rasa spiritual ini harus menimbulkan rasa hormat dan tindakan menyembah Tuhan dan aksi memuji Tuhan. Boleh engkau mengumpulkan di tanganmu harta yang banyak, tapi taruh Yesus nomor 1 di hatimu. Boleh rumahmu penuh dengan harta yang melimpah, berkilau, mewah, tapi taruh Yesus sebagai yang paling nomor 1 di dalam diri dan hati kita. Glory, haleluya. Boleh engkau cetak uang banyak-banyak, tapi utamakan Tuhan dalam kehidupan ini, karena itu yang paling utama. Karena itu yang paling penting. Haleluya, haleluya, glory, haleluya. Roh Kudus ada di sini, sedang menyenter hati kita semua, sedang menyoroti batin kita semua, sedang memenuhi otak kita semua. Ketika Roh Kudus dihargai, lihat kasih karunia Tuhan turun dan berlaku atas kita semua. Puji nama Tuhan. Mana pujianmu kepada Tuhan? Mana hatimu ada glory kepada Tuhan? Glory, haleluya. Virus satu saja sudah membuat kita repot, sudah membuat manusia kelimpungan dan ketakutan. Bagaimana kalau Tuhan marah dengan berbagai hal yang lain? Mari taruh hati, taruh tangan kita di hati kita. Haleluya. Berikan penyembahan kepada Tuhan, karena servis terbaik manusia kepada Tuhan adalah penyembahan. Servis terindah kepada Tuhan dari manusia adalah pujian. Dan kemudian pemberian paling manis dari manusia untuk Tuhan adalah ucapan syukur. Kasih-kasih yang Tuhan mau, kasih yang Tuhan suka. Glory, haleluya, haleluya. Di dalam nama Yesus kami menyembah-Mu. Di dalam nama Yesus kami menghormati-Mu dan memuji-Mu serta bersyukur kepada-Mu. Haleluya, haleluya. Terimalah pujian dan penyembahan kami. Berikan tepuk tangan kasih hormat kepada Tuhan. Ayah api Pantekosta.